Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa laqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah yang disampaikan oleh Allah kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman adalah perintah untuk senantiasa lurus dan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah pun melarang mereka untuk tidak keluar dari jalur tersebut dan tidak berlebihan. Dalam ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka istiqomahlah, luruslah engkau wahai Muhammad sebagaimana engkau diperintahkan, dan juga orang-orang yang mengikutimu, dan janganlah engkau berbuat melampaui batas. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa saja yang kamu lakukan. Begitu beratnya perintah istiqomah ini sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, syayyabatni Hud. Surat Hud yang berisi perintah tadi telah membuat kepalaku menjadi berubah. Begitu pula salah satu di antara sahabat Rasulullah SAW yang bernama Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Qul li fil Islam ya Rasul, katakanlah kepadaku tentang Islam ini, berikanlah nasihat kepadaku tentang Islam ini satu perkataan yang setelah hari ini aku tidak perlu bertanya lagi kepada orang lain setelahmu." Maka Rasul pun mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman, aku yakin kepada Allah, kemudian istiqomahlah, luruslah di atas ucapanmu tersebut. Tentu bukan tanpa alasan mengapa perintah istiqomah dirasakan begitu berat oleh Rasulullah SAW, apalagi oleh kita semuanya. Karena memang Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keutamaan dan pahala yang sangat besar bagi orang-orang yang sanggup menanggung beban melaksanakan perintah untuk senantiasa istiqomah di jalannya. Istiqomah akan mengantarkan manusia untuk menggapai ketentraman dan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Istiqomah akan mengantarkan seseorang agar ia kemudian kekal abadi dalam kenikmatan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun ulaika ashabul jannati khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka konsisten, mereka istiqomah dengan ucapannya tersebut, maka jaminan Allah, fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun, mereka tidak akan didera rasa takut, rasa khawatir, dan tidak pula kesedihan. Ulaika ashabul jannah, mereka itulah para penduduk surga. Khalidina fiha, mereka kekal abadi selama-lamanya di dalamnya. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan atas amal perbuatan mereka ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah.
Demikian besarnya keutamaan dari istiqomah ini, sehingga kita perlu untuk kembali mendalami apa makna istiqomah. Syekh Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan al-istiqomah, bahwa yang disebut dengan istiqomah adalah sulukus siratil mustaqim, yaitu berjalan di atas jalan yang lurus, siratul mustaqim. Wa huwa ad-dinul qayyim, itulah agama yang lurus, min ghairi ta'rijin anhu yumnatan wala yasratan, tetap berjalan di atas jalan yang lurus, yaitu agama yang lurus yang diperintahkan oleh Allah, dan tidak berbelok, tidak berpaling darinya, baik ke kanan ataupun ke kiri. Kemudian beliau melanjutkan, maka dengan demikian istiqomah mencakup menjalankan semua ketaatan, baik yang zahir maupun yang batin, yang wajib maupun yang sunnah, serta meninggalkan seluruh larangan-larangan, baik yang zahir maupun yang batin, yang haram maupun yang makruh. Maka dengan demikian kita memahami bahwa istiqomah adalah merupakan ketakwaan itu sendiri. Maka satu ayat yang dapat menjelaskan tentang hakikat ketakwaan adalah ayat yang selalu diulang-ulang oleh para khatib. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang dua hakikat daripada istiqomah. Hakikat pertama adalah ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Setelah kita beriman, maka kita harus istiqomah dengan keimanan itu dengan cara bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan, yaitu dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha memenuhi semua kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, mulai dari beriman kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun, berharap dan berdoa hanya kepadanya, minta perlindungan kepadanya, menegakkan salat 5 waktu, menunaikan puasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat yang wajib, dan menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Kemudian kita juga melakukan menghidupkan amalan-amalan sunnah. Kita tambah dengan salat-salat sunnah, puasa-puasa sunnah, sedekah-sedekah sunnah, dan komitmen dengan akhlak-akhlak yang mulia. Itulah ittaqullah haqqa tuqatih, yang merupakan hakikat pertama dari kalimat istiqomah. Kemudian hakikat kedua dari kalimat istiqomah adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun, yaitu kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, jalan yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, hingga kita menghadapi kematian dan kita tetap berada di atas kalimat iman dan Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kalian benar-benar mati kecuali berada di atas Islam. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Maka dalam perjalanan kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, bekal kita adalah ketakwaan, jalan kita adalah istiqomah. Seberat apapun jalan ini kita tempuh, meskipun kadang-kala kita sering tergelincir, namun Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwa manakala manusia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia bersegera untuk mengingat kepada Allah, bertaubat dan memohon ampun kepadanya, serta tidak membiarkan dirinya terus di dalam kubangan-kubangan dosa dan kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dhalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang yang bertakwa, kata Allah, adalah mereka yang apabila terlanjur melakukan perbuatan keji dan dosa atau menzalimi diri mereka sendiri, maka mereka segera mengingat Allah, beristighfar, memohon ampun kepadanya, karena mereka tahu tidak ada yang dapat mengampuni dosa dan kesalahan mereka kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah.
Oleh karena itulah paling tidak marilah kita tempuh sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita kepada keistiqomahan, sebab-sebab yang dapat menguatkan diri kita agar kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah agar kita senantiasa merawat iman kita kepada Allah, agar senantiasa dalam kondisi yang lurus, dalam kondisi yang benar, dalam kondisi yang tulus. Tidak boleh ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita tentang semua janji-janji Allah dan Rasul-Nya. Itulah iman yang lurus. Kita tetap percaya dan yakin kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan semua janji-janji Allah, dan tidak meragukan sedikit pun tentang semua yang diajarkan dan disampaikan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang kedua, yang menyebabkan dan membantu kita istiqomah di jalan Allah adalah ilmu dan pemahaman terhadap Islam. Semakin kuat, semakin baik ilmu dan pemahaman kita terhadap agama yang kita cintai ini, maka semakin kuat pula faktor-faktor yang menyebabkan kita bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Islam selalu mendorong umatnya untuk terus belajar, untuk terus bertanya kepada para ulama, untuk terus berkumpul dengan ahlul dzikr. Karena dengan berkumpul dengan mereka semakin baik pemahaman kita, maka semakin berkualitas keistiqomahan dan ketakwaan kita kepada Allah. Yang ketiga, agar kita senantiasa berinteraksi dan bertadabbur, mentadabburi ayat-ayat Allah. Karena interaksi kita dengan Al-Quran juga akan semakin menguatkan faktor-faktor keimanan dan ketakwaan di dalam diri kita. Kemudian yang keempat, kita pilih lingkungan yang baik, teman-teman yang baik, sahabat-sahabat yang baik. Karena dengan lingkungan yang baik, seseorang akan semakin terdorong untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan. Sementara lingkungan yang buruk, teman-teman yang rusak, cenderung dapat menjauhkan kita dari Allah dan menyebabkan ketakwaan kita semakin luntur. Dan yang terakhir, yang menyebabkan kita bisa istiqomah di jalan Allah adalah kita meminta kepada Allah keistiqomahan itu dengan doa-doa kita. Rasulullah SAW senantiasa mendawamkan doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Dalam doanya yang lain Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, sifat iffah dan sifat al-ghina, merasa cukup hanya denganmu. Doa-doa kita kepada Allah akan menjadi perisai, akan menjadi pendorong, karena hanya Allah lah yang dapat memberikan kepada kita keistiqomahan, bukan yang lain. Maka kita aja berpasrah dan memohon kepadanya agar Allah senantiasa menetapkan hati kita di atas keimanan sampai maut menjemput kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.